ini kita masih boleh bersama-sama mengikuti ibadah Glow Sunday School di KY Kebun Jeruk. Yuk, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Bapa, aku datang kepadamu untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang hidup kami. Tuhan, kini tiba saatnya untuk setiap kami untuk datang kepada Engkau, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kopris tahu nggak ada kasih dan cinta yang lebih besar dari apa? Tahu dong Maksud Tata, kasih dan cinta itu adalah kasih yang dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang mari kita menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Engkau Yesus Tuhanku. Besar-besar kasih-Mu Bapa.
Adik-adik, kini tiba saatnya untuk setiap kita memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, adik-adik dapat men-scan kode QR yang ada di video. Yang kedua, adik-adik dapat men-transfer ke rekening gereja. Yang ketiga, adik-adik dapat memasukkannya dalam amplop lalu menitipkannya kepada orang tua adik-adik yang akan beribadah secara onsite di setiap minggunya. Sambil menjalankan persembahan, kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih dikasihi Tuhan. Bunga bakung ditanam, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Gunung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saat Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sahabatku, Kau mati bagiku,
Saudara mau ajak setiap kita siapkan hati dan pikiran. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, yang boleh terus menerangi hidup kami, menuntun jalan hidup kami, sampai kami dewasa hingga kami berjumpa dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, yang tekun. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menang mengalahkan maut. Amin. Aku adalah Petrus, murid daripada Tuhan Yesus, rasul-rasul itu. Aku telah mengecewakan guruku. Aku berkata dalam perjamuan malam saat itu, aku tidak akan mengkhianati dirinya. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Ya, aku malah mengkhianati guruku. Sementara dia begitu mempercayai aku. Aku begitu ketakutan kala itu, karena guruku harus ditangkap. Banyak orang mengelilinginya, hingga aku tidak menyangka ada seorang yang meneriaki diriku dan bertanya apakah aku salah seorang dari guruku itu. Aku cepat-cepat berjawab, bukan. Aku begitu takut kala itu karena seorang diri. Apa yang sudah aku perbuat terhadap guruku? Aku telah menyangkali dirinya sebanyak 3 kali. Seperti yang sudah ia katakan sebelumnya. Ampuni aku, guruku. Ampuni aku, guruku. Wah, adik-adik, Petrus sedih banget karena akhirnya dia teringat akan perkataan daripada Tuhan Yesus kepada dirinya. Waktu orang-orang akhirnya berkata, kamu kan salah satu pengikutnya, Pertama-tama dia menyangkal, dia bilang, bukan aku tidak kenal dia. Di dalam Lukas kisahnya diceritakan demikian adik-adik, bukan, aku tidak kenal dia. Petrus bilang kenal Tuhan Yesus ya adik-adik. Terus akhirnya gak berapa lama ada orang yang lain yang melihat lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Terus Petrus juga bilang, bukan, aku tidak. Wah adik-adik, tadinya dia mulai pelan-pelan, mulai tambah khawatir, mulai tambah cemas. Dia bilang, bukan, aku tidak. Dia bilang begitu. Lalu setelah 1 jam kemudian adik-adik, orang lain juga dengan tegas bilang, teriak kepada Petrus, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Tapi apa yang dikatakan Petrus adik-adik? Petrus bilang, bukan, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Sambil akhirnya dia pergi. Saat dia berjumpa tatapan mata dengan Tuhan Yesus yang lewat, dan dia teringat ayam berkokok sebanyak 3 kali. Wih, adik-adik, Petrus sudah menyangkali Tuhan Yesus. Adik-adik, sedih ya Tuhan Yesus pastinya, karena murid yang disayang sama Tuhan Yesus harus berkata tidak.
tahu, seolah-olah nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Aduh, adik-adik, bisa dibayangin, padahal Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalib untuk dia juga loh, untuk murid yang berdosa. Tapi kita hari ini boleh belajar loh adik-adik. Yang pertama, kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut untuk memperlihatkan iman kita percaya pada Tuhan Yesus. Petrus di saat dia dikatakan kamu murid Tuhan Yesus, salah satu pengikut Tuhan Yesus, dia akhirnya menyangkal karena dia takut sama banyak orang. Dia takut nyawanya terancam. Tapi kita belajar adik-adik, kita nggak mau seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kita harus teguh iman kita harus terus teguh dan berani menyaksikan bahwa kita adalah murid Tuhan, kita pengikut Tuhan. Walaupun ada orang-orang yang gak suka kalau kita beriman dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik, kita harus ingat Tuhan Yesus itu sayang banget dengan setiap kita. Dia mengorbankan dirinya untuk setiap kita ya. Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus loh adik-adik. Dalam kisah ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Petrus menyesali apa yang telah dia perbuat dan dia belajar dari kesalahan dan kegagalan yang pernah dia alami. Pada akhir kisah yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan dan juga sejarah dari tokoh Petrus ini, dia dikenal sebagai murid Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Dia mati untuk Tuhan Yesus. Dikatakan mati martir. Dia berkorban supaya perjalanan Injil boleh tersampaikan ke banyak orang adik-adik. Adik-adik kita belajar. Ya, memang Petrus ada gagalnya. Tetapi kegagalan daripada Petrus itu tidak membuat dia gagal, dan gagal. Karena perjumpaan dengan Kristus, karena kasih karunia Kristus. Adik-adik, kita sering gagal, tapi jangan sampai kegagalan kita terus-meneruslah yang kita lakukan. Kita mengalami kuasa daripada Kristus, dan di dalam Kristus, dalam perjumpaan dengan Kristus, kita boleh mengalami pembaharuan hidup. Kita boleh semakin baik, setia sampai akhir. Adik-adik, jangan lupa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi kita belajar daripada kisah Petrus, bahwasannya kita nggak boleh takut, tapi kita harus berani untuk menyaksikan apa yang kita imani. Yang kedua, ingatlah sekalipun kita gagal, jangan sampai kegagalan itu terus-menerus kita lakukan. Tapi karena kasih karunia daripada Kristus, kita boleh mengalami kehidupan yang semakin hari semakin berubah dan setia sampai akhir. Adik-adik, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kita baca bareng-bareng ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-6. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami saat ini datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami seringkali gagal melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami
mungkin sering buat Tuhan sedih dan kecewa karena perilaku kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk setia, berjuang, menjadi pengikut Tuhan yang taat. Kami sadar kasih karunia Tuhan karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada setiap kami. Biarlah kami terus mengingat dan merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa terus membaca kebenaran firman Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan di ibadah Glow Sunday School GKY Kebon Jeruk. Bye.